Fakta kehidupan, tantangan yang berat, beban yang menindih, seringkali mengendurkan keyakinan kita, membuat tangki iman kita terasa kosong. Kita sudah susah percaya lagi. Kita menjadi ragu akan segala sesuatu. Belum lagi berbagai macam masalah dan persoalan yang menimpa, seringkali membuat realita itu menghapuskan segala macam keyakinan kita kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Kita jadi ragu karena pada faktanya dan realitanya bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Namun pada saat itulah sebenarnya kita sedang mengalami tangki iman kita menjadi kosong. Kita jadi tidak yakin dan ragu. Saat itu kita ada di persimpangan. Mau tetap membiarkan keraguan memenuhi hati kita, atau kita mau keyakinan kita diisi lagi oleh Tuhan supaya kita bisa melangkah, melampaui apa yang kita lihat. Karenanya kita perlu sebagai mana sebuah kendaraan yang bahan bakarnya habis, dia perlu diisi lagi supaya tidak tangkinya kosong, supaya tidak empty tank, dan dia bisa kembali berfungsi, berjalan sebagaimana seharusnya sebuah kendaraan berjalan. Mari kita belajar tentang faith fuel, bahan bakar iman. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan yang hari ini diambil dari 2 ayat. Pertama 2 Korintus 5 ayat 7, sebuah ayat singkat yang mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu Efesus 3 ayat 18 sampai 19, Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Memang benar bahwa realita hidup seringkali memandekan iman kita. Apa yang kita lihat itu menakutkan, menyeramkan. Masa depan kita menjadi tampak suram, tidak tahu nanti bagaimana kita harus hidup. Apalagi kalau sudah berurusan dengan penghidupan, makin berkurang akan apa yang kita perlukan itu, makin kita menjadi khawatir. Tapi sesungguhnya pada saat itu Tuhan sedang campur tangan menguji iman kita, supaya kita tetap menjadi pribadi yang tangguh saat menghadapi kondisi-kondisi yang tampaknya runtuh, atau pada masa-masa di mana kita merasa sedang jatuh. Dan 2 ayat hari ini, pertama di 2 Korintus, Paulus menulis kepada jemaat ini untuk mengingatkan satu prinsip sederhana tentang sebuah kehidupan yang dikatakan hidup kita. Orang percaya itu adalah karena percaya. Namanya juga orang percaya, hidupnya karena percaya, dan bukan karena melihat. Di dalam bagian sabda Tuhan lain, di versi yang berbeda dikatakan, perjalanan kami adalah perjalanan karena percaya, karena keyakinan, bukan karena penglihatan. Apa yang dikatakan oleh Paulus sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah realita hidup orang beriman, yang karena namanya orang beriman, hidupnya pun dari iman, yang berarti melampaui realita, bukan kontra realita. Melampaui apa yang tampak, dia melihat sesuatu yang tidak tampak. Melampaui apa yang penuh dengan kesulitan, dia melihat sebuah jalan keluar yang itu hanya bisa dilihat dengan mata iman. Tapi seringkali mata iman kita juga jadi buta, bagaikan sebuah kendaraan yang sedang penuh dengan berbagai macam problem sampai BBM-nya, bahan bakarnya itu habis. Tersedot energinya untuk itu. Karenanya perlu diisi lagi. Saat energi kita sudah tersedot, sudah terbuang untuk pergumulan, untuk mengatasi jalan keluar dari masalah-masalah hidup kita, kita lupa untuk keluar berjalan bersama dengan Tuhan. Dialah sesungguhnya sumber bahan bakar iman kita. Dialah energi sesungguhnya yang paling kita butuhkan. Itu yang Paulus sadari, sehingga kepada jemaat di Efesus, dia juga berdoa untuk hal yang sama. Dia berdoa supaya orang-orang percaya di Efesus untuk
memenuhi hidupnya dengan kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalam. Dan sebagai orang-orang percaya, orang itu bisa memahami dan mengenal kasih itu melampaui apa yang kita tahu. Pengetahuan kita memang terbatas. Wah, kita mungkin sudah tahu bahwa masa depan kita suram, kita jadi ketakutan. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Pengharapan kita kepada Tuhan melampaui segala pengetahuan. Sehingga Paulus menutup dengan sebuah kalimat di ayat yang ke-19, aku berdoa supaya kamu, hai orang-orang percaya, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang paling dibutuhkan saat dimana kita sedang kosong hati kita, kosong keyakinan kita, tangki iman kita sedang empty, energi kita sudah terkuras habis. Kita butuh diisi lagi oleh sumber energi kita, yaitu bahan bakar iman. Apa bahan bakar iman kita butuhkan? Yang pasti adalah firman-Nya. Itu yang lewat kekuatan sabda Tuhan kita diyakinkan lagi. Dan yang kedua adalah doa. United with God in prayer. Pertama, fellowship with His Word. Kedua, united with God in prayer. Bersatu dengan Allah di dalam doa-doa kita. Doa yang bukan sekedar memohon. Saat kita lelah, kita memohon kepada Tuhan sebenarnya bukan jalan keluar. Tapi saat lelah, kita berdiam diri dan menyatu dengan hati Tuhan, kita dikuatkan lagi. Dan yang ketiga, kita diberdayakan oleh Roh Allah. Itu yang memampukan kita untuk berjalan lagi dengan iman. Bukan dengan apa yang kita lihat. Kita dipimpin oleh Roh, bukan oleh ketakutan kita, bukan oleh kekecewaan, kepahitan, trauma, dan khawatir akan masa depan. Karena saat dimana kita diberdayakan, dikuatkan, empowering by Holy Spirit, maka kita sungguh-sungguh akan mengalami iman kita diisi lagi dan kita maju berjalan lagi. Dan yang terakhir pasti adalah love, seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus tadi. Aku berdoa supaya engkau mengenal, memahami, mengalami akan dahsyatnya kasih Tuhan yang melampaui apa yang kita tahu. Inilah sebenarnya bahan bakar iman kita. Fuel, fellowship with God in His Word, united with God in prayer, empowered by Holy Spirit, diberdayakan oleh Roh Kudus, and love from God. That's so eternal, yang begitu kekal, yang begitu everlasting, yang penuh dengan kekuatan. Mari isi bahan bakar iman kita dengan keempat hal itu. Terus hidup dalam firman-Nya, tetap setia berdoa kepadanya, menyatu dengan Tuhan, terus mau diberdayakan, dikuatkan oleh Roh Allah, dan penuh dengan cinta kasih Allah yang membuat segala ketakutan, kecewa itu raib dari hidup kita. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ajarkan, saat tangki iman kita kosong, kita butuh bahan bakar iman yang membuat kita bisa berjalan kembali dengan iman dan keyakinan kita di dalam Tuhan, melampaui apa yang kita lihat dari hidup kita yang penuh dengan beban berat. Tuhan mengasihi kita sekalian, Dia sahabat sejati, Dia menemani kita. Ayo isi lagi saat bahan bakar iman kita sedang habis. Minta Tuhan penuhi hidupmu dengan kasih-Nya, dengan iman yang daripadanya, dan dengan pengharapan di dalamnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo maju lagi. Amin.